pulang. Pernikahan Milan dan Nara berjalan lancar, walau dipenuhi banyak pertanyaan. Mengapa bukan Zelin sang model yang menjadi pengantin wanitanya? Para awak media meminta untuk mengadakan sesi wawancara, namun Milan memilih bungkam. Lagi pula, banyak juga yang terpukau pada istri Milan yang sangat cantik dan mengatakan mereka terlihat sangat serasi. Sejak tadi, Nara menjalankan tugasnya sebagai istri Milan dengan bergelayut di lengan suaminya, ikut menyapa para rekan bisnis Milan, berpura-pura berbahagia. Semua berjalan secara alami. Milan pun berakting apik, seolah mencintai istri yang tidak dia kenalnya ini. Berdiri di samping Milan membuat Nara sadar betapa hebat dan berkuasanya lelaki yang telah bergelar suaminya ini, hingga membuatnya merasa rendah diri. Rangkaian terakhir dari pernikahan mereka adalah sesi foto. Vino yang bertugas sebagai salah satu juru foto hingga saat ini belum menyadari jika yang menikah dan menjadi mempelai wanita adalah Nara, sahabatnya. Padahal, dari tadi dia mengambil gambar sepasang pengantin baru itu. Wajah Nara yang tersentuh make up memang sulit dikenali. Chelsea mendekat pada Nara saat melihat gadis itu sedang jeda sejenak. "Makasih, Ra. Kamu udah menyelamatkan muka keluargaku dari rasa malu," ucap Chelsea dengan tulus disertai raut wajah sendu. Air matanya kembali ingin menetes. Bagaimanapun, Nara telah berkorban demi dirinya. Nara merangkul bahu Chelsea. "Gak perlu terima kasih. Ini kan demi sahabatku. Kau hanya perlu mentraktirku boba Milo." Canda Nara tersenyum untuk menenangkan hati Chelsea. Chelsea beralih memeluk Nara dengan air mata haru. Berjuta rasa terima kasih tak akan pernah cukup menghargai pengorbanan Nara untuknya. "Aku akan membelikanmu boba setiap hari, Ra," balas Chelsea tergugu. Cahaya blitz kamera menyadarkan mereka hingga pelukan itu terlepas. Keduanya seketika membeku setelah melihat siapa yang mengambil gambar mereka. Sahabatnya yang saat ini bertugas sebagai fotografer. "Vino!" ucap Chelsea gelagapan, menyeka air mata di pipi. Entah apa yang akan terjadi jika Vino tahu bahwa salah satu sahabatnya telah menikah tanpa sepengetahuannya. "Nara mana?" tanya Vino seraya celengak-celinguk, tidak menyadari jika di hadapannya adalah si gadis kacamata yang sedang ia cari. Nara tertunduk, menyembunyikan wajahnya. Chelsea semakin gelagapan. "Nara!" Sungguh, jantung Chelsea terasa akan jatuh. Menatap Nara yang sekilas menggelengkan kepala, menyorotkan pancaran mata, jangan memberitahu Vino, kemudian kembali tertunduk. "Nara, aku juga nggak lihat. Lagi make upin pagar ayu kali," cetusnya asal. Alis Vino berkerut menatap lekat Chelsea. Ada yang aneh dengan sahabatnya ini. "Vin, fotoin aku dong. Tapi di sana ya, tempatnya bagus," pinta Chelsea mengalihkan pembicaraan. "Ntar aja kalau ada Nara," tolak pemuda tampan ini. "Nara lama. Aku mau sekarang. Ntar make upku keburu luntur," alibinya. "Udah, kamu tunggu aku di sana dulu." Chelsea mendorong tubuh Vino jauh meninggalkan mereka. Pemuda ini hanya memasang wajah jengah dengan permintaan Chelsea. Nara dan Chelsea kompak menarik nafas lega saat melihat Vino telah meninggalkan mereka. Vino pasti akan sangat marah. Kita tidak memberitahunya jika tahu aku menikah dengan kakakmu," tutur Nara. "Iya, Ra. Kalau dia tahu, dia pasti akan sangat membenciku." Chelsea memasang wajah cemas. Dia tahu betul perasaan lebih yang dimiliki Vino pada Nara selama bertahun-tahun. "Tolong bantu aku jaga rahasia ini, Ra," pinta Chelsea karena dialah cinta Vino tak terbalas. Nara mengangguk mengiyakan. Sungguh, jika Vino tahu rahasia ini, persahabatan mereka yang menjadi taruhannya. Pemuda tampan yang berada di antara mereka ini pasti akan sangat kecewa. Dan Chelsea lah yang akan menerima kemurkaan Vino. "Aku pergi dulu, Ra." Pamit Chelsea meninggalkan Nara untuk bersama Vino. "Vino, ayo!"
Chelsea mengambil gaya, menaruh sebelah tangannya di pinggang setelah berada di hadapan Vino yang memegang kamera, bersiap untuk mengambil gambar. Sea, kenapa kakak iparmu berubah? Bukankah calon iparmu itu Zelin? Tanya Vino sembari membidik kamera. Udah putus. Jawabnya santai, kemudian berganti gaya. Vino adalah pemuda yang sangat cuek dan tidak peduli apapun, hingga dia tidak meneruskan pertanyaannya. Kembali membidik kamera ke arah Chelsea, hatinya gelisah menanti kedatangan Nara. Nara kemana ya, Sea? Acara udah mau selesai. Aku sama sekali belum mengambil satupun fotonya. Kembali, Vino mencari keberadaan Nara. Chelsea kembali gugup mendengar pertanyaan Vino. Otaknya berputar keras mencari jawaban. Dia lagi sibuk. Kau tahu kan, hari ini dia yang menjadi MOA-nya. Jelas Chelsea. Vin, gaun kami samaan. Gimana? Aku cantik banget kan hari ini? Tanya Chelsea. Mengalihkan pembicaraan sembari menyibakkan gaun panjang berwarna hijau yang dia kenakan di hadapan Vino. Vino memutar bola mata malas. Kayak Nyi Roro Kidul. Celetuk Vino tanpa dosa dengan tatapan menilai membuat Chelsea mencebik. Vino! Protes Chelsea. Iya cantik. Dandananmu udah ngalahin pengantinnya. Nora juga pasti sangat cantik hari ini. Ucap Vino dengan senyuman membayangkan gadis kacamata itu mengenakan baju yang sama anggunnya dengan Chelsea. Chelsea terus berpose centil di hadapan Vino yang mengambil gambar. Hingga akhirnya pemuda ini terhenti. Kok berhenti, Vin? Protes Chelsea. Saya, aku mau cari Nara dulu. Ucap Vino tak tenang jika tidak bertemu dengan gadis kacamata itu. Kemudian melangkah meninggalkan Chelsea. Vino, tunggu sebentar lagi. Panggil Chelsea, namun tak diindahkan. Gadis ini menghela nafas menatap punggung Vino yang semakin menjauh. Chelsea pun kembali mendekat ke arah Nara. Mereka duduk berdampingan. Akhirnya, semua udah selesai dan berjalan lancar. Sekarang aku bisa pulang. Aku sangat lelah menjadi pengantin, berdiri menyapa tamu berjam-jam. Nara menarik nafas lega. Badai telah berlalu. Chelsea mendekatkan tubuhnya pada Nara. Malam ini, kau pulang ke rumahku ya. Inap aja. Bisik Chelsea. Nara seketika tercengang, membulatkan matanya mendengar permintaan Chelsea. What? Apa sih? Menginap di rumahmu? Pagik Nara, memasang wajah panik. Iya, Ra. Kau kan sudah menjadi istri kakakku. Terangnya. Bukankah kau bilang hanya menikah? Nara kembali frustasi. Sungguh, ide gila apalagi yang diminta oleh sahabatnya ini. Chelsea memegang bahu Nara. Mamaku pasti nyariin mantunya. Masa nggak ikut pulang? Tukas Chelsea. Sea, ini tidak sesuai dengan pembicaraan kita tadi. Lagi pula, ibu dan adikku pasti mencariku. Nara menjadi semakin putus asa. Soal adik dan ibumu, katakan saja kau menginap di rumahku. Mereka pasti mengerti. Please, Ra, mamaku pasti ingin bertemu dengan mantunya. Balasnya enteng. Nara menatap dengan pandangan kosong. Menginap, itu berarti sebagai istri dia akan tidur sekamar bersama Milan. Tidur di ranjang yang sama. Bagaimana jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi? Apalagi malam ini adalah malam syahdu yang dinantikan oleh banyak pasangan pengantin baru, yaitu malam pertama pernikahan mereka. Jadi, aku akan tidur bersama kakakmu. Bagaimana jika dia meminta haknya sebagai suami? Geram Nara, walau bagaimanapun sebagai suami, Milan berhak atas dirinya. Gak apa-apa, kan kamu istrinya. Udah sah dan halal juga. Jawab Chelsea dengan cengiran, memperlihatkan deretan gigi putih ratanya. Membuat Nara semakin kesal saja akan ulas santai Chelsea. Sea! Teriak Nara. Sumpah demi apapun, Nara tidak pernah memperhitungkan ini saat mengiyakan menikah dengan Milan. Ia mengira setelah menikah, semua masalah selesai. Ternyata malah semakin rumit bak benang kusut.
Dan malam ini, dia akan menghabiskan malam bersama Milan. Bagaimana jika suaminya itu meminta haknya? Ah, sungguh gila.